Rahutami. Saya mengajar bidang studi bimbingan dan konseling di SMP Islam Terpadu Yabis Bontang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Dengan nomor peserta 201507965661. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Terpadu Yabis Bontang. Berikut video pembelajaran dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda Risa, terima kasih sudah hadir di ruangan ini di siang hari ini dengan Bu Rosma. Hari ini Nisa sudah tahu ya agenda kita? Iya, sudah tahu. Apa kita hari ini? Konseling. Ya, insya Allah kita akan melaksanakan konseling. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, nak ya. Ya. Doa. Doa selesai. Baik, Ananda Nisa, sebelum kita mulai kegiatan ini, sebenarnya kan Nisa dengan Bu Rosma udah saling kenal ya, tapi nggak apa-apa ya kalau kita kenalan lagi. Iya. Ya, jadi mulai dari Bu Rosma dulu ya. Perkenalkan, ya nama Ibu Bu Rosma sebagai guru BK di SMP Yabis. Perkenalkan, nama saya Adisa Fitri Marhadani, di kelas 9A. Baik, terima kasih Nisa. Nisa tadi sebelumnya pelajaran apa? Pelajaran bahasa Inggris. Bisa tadi di kelas? Bisa? Tidak ada masalah? Tidak. Oke, baik. Untuk sekarang kita bisa masuk ke sesi konseling ya, dengan Bu Rosma ya hari ini, siang ini. Oke, sudah siap? Siap. Sudah siap untuk memulai? Ya. Baik. Nisa, terima kasih sudah hadir di sini. Jadi adapun kenapa Bu Rosma meminta Nisa untuk hadir di tempat ini, kemarin Ibu sempat memberikan AKPD ya. Di situ Ibu melihat salah satu dari sekian siswa yang ada di sekolah ini memiliki masalah dalam kepercayaan dirinya ya. Nah, salah satu ini kebetulan Anissa. Apakah betul itu? Iya, benar. Betul ya, Nak ya? Oke, baik. Jadi di sini insya Allah Ibu akan membantu Nisa dalam mengatasi atau bisa menghadapi permasalahan mengenai kepercayaan diri. Bersedia? Bersedia. Baik. Jadi gini Nisa, konseling itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua orang. Jadi dia pasti ada yang namanya konselor, konselor itu ibu ya. Nah, dan ada yang namanya konseli. Konseli itu adalah Nisa. Tuh, jadi tujuannya apa diadakannya konseling ini? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada peserta didik atau yang ada pada konseling. Akan dipandu untuk memahami diri sendiri, kemudian keadaannya saat ini, dan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga harapannya konseling ini dapat melakukan penyelesaian masalah menggunakan potensi yang ada pada dirinya nantinya. Bisa dipahami di sini, Nak? Bisa, Bu. Baik Nisa, jadi di sini tujuannya karena tadi masalahnya adalah tentang percaya diri, maka tujuannya adalah konseling hari ini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Nisa. Oke ya, Nisa ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan konseling itu sendiri, di konseling itu ada beberapa langkah-langkah. Jadi kalau langkah-langkahnya pertama tadi kita ada pembukaan, kemudian nanti habis pembukaan ada keralihan, yang ketiga itu tahap konseling, kemudian yang keempat itu adalah penutup. Kemudian nanti juga dalam konseling itu ada asas-asasnya. Nah, jadi di sini ada
ada asas yang pertama, asas kesukarelaan. Apakah Ananda Nisa di sini ada paksaan? Tidak dipaksa ya, berarti atas kesukarelaan dari diri sendiri. Oke, terima kasih. Kemudian nanti di situ ada asas keterbukaan. Jadi Ibu berharap dalam sesi konseling kita supaya bisa maksimal, Nisa juga bisa terbuka dengan Bu Rosma tentang apa yang terjadi pada diri Nisa. Kemudian selanjutnya ada asas kerahasiaan. Karena tadi Nisa sudah bersedia untuk terbuka sama Bu Rosma, maka Bu Rosma harus menjaga tuh rahasianya Nisa. Jadi Bu Rosma nggak boleh tuh nyebar-nyebarin atau memberitahu apa yang terjadi dalam konseling ini kepada teman-teman yang di luar. Baik, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan kita berikutnya, nanti dalam kegiatan ini bisa kita waktunya adalah 40 menit. Setengah jam lebih cukup nggak kira-kira? Cukup. Insya Allah cukup ya. Baik. Oke, sebelum kita masuk ya ke kegiatan kita berikutnya, ada yang mau bisa tanyakan dulu ke Bu Rosma? Tidak ada, sudah paham semua tadi ya? Iya Bu. Oke, sudah paham. Baik, kegiatan konseling kita pada siang hari ini insya Allah akan menggunakan teknik solution focus brief therapy. Jadi di sini adalah solusi yang difokuskan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada konseling. Seperti itu. Sudah ada bayangan kira-kira seperti apa? Sudah ada bayangan ya, akan langsung fokus ya kita nanti ke permasalahannya ya. Itu yang saya. Baik, Nisa, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini ya, Bu Rosma ada sedikit games. Oh, game apa itu Bu? Gamesnya ini sebenarnya dari video. Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 15 pertanyaan. Nanti kita akan pilih sesuai dengan diri kita. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah, tapi kita pilih sesuai dengan kondisi kita. Bisa? Bisa. Kita bisa mulai? Siap. Siap ya. Bisa, sudah ada kertas ya? Ini kertasnya bisa. Oke. All of us is a secret power, but you might spend your whole life without a clue as to what yours is. Luckily, this test will reveal the truth. After each question, you'll have 15 seconds to choose an answer. You'll also see how many points your answers have earned you, so grab a pen and keep track of your score. At the end of the test, you'll need to add up all your points to find out what your hidden power is. Remember, question: yellow, blue, and navy blue. E: brown, light gray, and dark gray. Sudah bisa? Sudah. Are you ready? If so, here are the results. Prevent you from seeing the big picture. Oke, sudah? Sudah. Berapa hasilnya? 420. If you were telling Oke, sampai sini gimana? Sudah agak relax? Sudah relax ya? Sudah bisa kita mulai dengan kegiatan kita? Bisa. Kita akan segera masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama. Jadi di sini Ibu punya skala. Skala ini skala sebelum kita memulai kegiatan ini. Nisa ini kan ada masalah ya yang sedang dihadapi ya, Nak ya. Oke, Nisa sedang menghadapi suatu masalah. Silakan Nisa berikan seberapa berpengaruh atau seberapa membuat Nisa cemas dengan masalah yang Nisa hadapi sekarang. Silakan Nisa taruh di sebelah angka. Di sini ada 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi berarti semakin cemas gitu ya, semakin ini kayaknya mengganggu di masalah ini, seperti itu. Ini silakan ditempel. Di bagian 60. Jadi masalah ini ada pada posisi 60 gitu yang saya menurut bisa.
lumayan agak di atas tapi tidak terlalu di atas. Puasanya udah lama ya Nisa berarti? Sudah cukup lama. Kira-kira dari kapan? Semenjak SMP berarti ya, di awal SMP. Oke. Bisa ceritakan awal-awalnya itu seperti apa sih Mas? Saya sama sekali kayak takut banget kalau misalnya saya jalan sama teman saya. Saya takutnya nanti ada orang yang menilai fisik saya, tapi mereka tuh ngomongnya langsung di samping saya. Soalnya gimana ya, punya saya itu kadang hampir bisa dengar suara yang kecil banget, walaupun gak bisa saya dengar tapi saya bisa dengar. Jadi saya gampang itu kemasuk ke hati gitu kalau dengar suara negatif. Masuk ini memang betul-betul nyata atau itu bisikan-bisikan aja? Atau betul-betul memang ada orang lewat terus mengatakan sesuatu? Bisa jadi nyata, ada juga bisik-bisik. Gitu. Berarti memang ada kasus itu kalau lagi pergi keluar dengan teman. Selain itu apa lagi bisa? Dalam melakukan sesuatu, Dalam melakukan sesuatu bisa contohnya? seperti saya dipanggil guru buat presentasi. Nah, tapi saya gak berani sama sekali buat melantangkan suara saya biar sempurna, gak ada gugup. Kenapa itu? Karena saya takut ngomongnya bakalan belibet, jadinya saya harus tenangkan diri dulu. Kalau misalnya bicaranya berlibat ya, memang apa yang ada di pikiran Nisa jika Nisa pada saat presentasi apa yang Saya pikirkan, saya takut saya bakal menjadi beban di antara kelompok, dan saya takutnya juga di antara kelompok itu saya mendapat nilai rendah. kalau di lingkungan sekitar Nisa itu gimana? Apakah teman-teman Nisa itu ada yang pernah misalnya mengatakan sesuatu yang menyakiti hati Nisa atau seperti apa? Oh, ada. Saya nggak terlalu ingat bahasanya, tapi itu kata-katanya sampai sakit banget. Dia ngatain fisik saya. Kalau dari Nisa sendiri pernah nggak cerita dengan orang-orang terdekat Nisa mengenai masalah yang Nisa alami? Pernah. Cuman masalah apa ya? Masalah tentang sama orang aja itu sih. Kalau selebihnya nggak pernah. Kalau misalnya kayak misalnya misalkan sekarang lagi dalam kondisi yang kurang kepercayaan dirinya gitu ya, pernah nggak sih bisa bercerita kepada orang lain terkait hal tersebut? Pernah. Saya pernah cerita ini, tapi bukan di tempat umum gitu, tapi cuma di dalam kelas saat presentasi. Saya bilang ke teman saya begini, aku takut aja aku bakal gak bisa, takut aku bakal grogi, takut bakal gak bisa ngadepin semuanya. Soalnya saya kalau di presentasi saya melihat ke mata orang yang tidak suka menatap saya. Tadi kan kebanyakan itu ceritanya di dalam kelas ya Kak ya. Kalau di luar kelas, karena kan gini, tidak selamanya kita itu berada di zona nyaman. Mungkin saat ini lingkungan kita bisa mengerti gitu kan, bisa masih punya kekhawatiran untuk bisa tampil di depan gitu ya. Cuman tetap suatu saat nanti bisa pernah nggak bercita-cita ingin seperti ini bisa berada tampil di depan. Iya. Nah, apa yang
menjadi ketakutan terbesar Nisa untuk bisa ada di depan banyak orang? Ketakutan saya cuma takut menerima kritikan orang. Itu sekarang Bosma punya sebuah LK. Ini LK-nya ini bisa dibaca dulu sama Nisa. Oke. Jadi ada pertama di situ ada pernyataan, bayangkanlah Anda mengalami peristiwa seperti yang ada dalam film Cinderella. Tahu Cinderella kan? Iya. Oke, baik. Suatu hari ada sebuah keajaiban yang terjadi pada Nisa. Saat Nisa berada dalam kondisi yang sangat-sangat down, begitu. Kemudian pada saat itu seluruh masalah tiba-tiba hilang. Kemudian hal-hal yang menghambat, tadi kan ada ya beberapa yang sudah bisa sampaikan, itu juga hilang. Nah, sekarang bisa jawab pernyataan yang ada di dalam sini. Bisa dipahami? Bisa dijelaskan? Sudah? Dipegang Nisa aja. Oke, baik Nisa. Bisa Nisa ceritakan ke Bosma tentang apa yang sudah Nisa tuliskan di dalam lembar miracle question tersebut. Oke, dari yang pertama ya Nak ya. Apa sih hal pertama yang akan Nisa lakukan pada saat keajaiban itu terjadi? Saya merasa senang karena selama ini aku mengeluh bahwa usaha aku awalnya tidak sempurna menjadi sempurna. Saya bisa merasakan apa yang selama ini tidak pernah saya rasakan dan juga tidak sesuai apa yang ditakutkan pada diri saya. Saya kira semua bakalan hancur. Saya selalu takut untuk menghadapi segala tantangan yang saya hadapi dan alhamdulillahnya saya bisa dan berjalan dengan lancar. Menghadapi gitu ya Nak ya maksudnya. Oke, baik. Kemudian bagaimana kok bisa Anda dan Nisa ini tahu kalau misalnya keajaiban itu terjadi sama Nisa? Saya merasa tidak ada beban dan pikiran saya tidak ribut ke sana kemari. Saya bisa menjalankan hidup saya dengan tenang, aman, tentram. Kehidupan berjalan seperti diulang kembali, tidak ada masalah sama sekali dalam hidup saya. Kemudian selanjutnya, apa sih yang berubah pada Nisa saat keajaiban itu terjadi? Dan saya merasa tidak dijadikan second choice. Maksudnya kayak saya dibutuhkan kalau orang itu nggak ada, dan mereka menganggap bahwa saya itu ada. Saya bisa melewati segala tantangan yang saya hadapi dan saya makin bisa percaya diri untuk menjalani. Oke, selanjutnya, bagaimana kira-kira pandangan orang lain terhadap Nisa kalau pada saat keajaiban itu terjadi sama Nisa? Mungkin kaget dengan keadaan saya yang sekarang, yang dulunya orang-orang menganggap saya tidak bisa apa-apa menjadi bisa, dan mereka kaget dalam tahap proses yang saya hadapi. Oke, Nisa punya kepercayaan itu enggak? Punya keyakinan enggak di situ? Suatu saat orang-orang akan bisa melihat Nisa yang sekarang tidak sama dengan Nisa yang dulu. Iya. Nisa punya keyakinan di situ? Iya. Oke, baik. Tadi kan Nisa sudah menceritakan dalam LK Miracle Question ya. Kita sudah melewati tahapan yang kedua ya dari yang pertama tadi. Jadi sekarang kira-kira ada di skala berapa setelah Nisa sudah menceritakan beberapa hal terkait dengan kehidupan Nisa? Ada turun ya
sedikit ya dari tadi, mungkin agak sedikit juga. Iya. Agak sedikit juga habis cerita tadi. Baik, terima kasih Nisa. Oke, selanjutnya Ibu punya exceptional question, melanjutkan dari beberapa question tadi. Ada beberapa hal yang bisa ceritakan lagi yang terkait dengan kondisi atau keadaan kita saat ini dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Silakan bisa dikerjakan. Sudah? Sudah. Oke, baik. Bisa diceritakan? Bisa disampaikan? Oke. Baik, dengan Mbak untuk dibacakan kejadiannya kapan, mungkin apa saja. Pada saat kelas 5 SD, saya masih mengaji. Saya tiba-tiba diikuti lomba tilawah. Saya kaget banget dan rasa kekhawatiran itu muncul. Saya berusaha untuk menolak karena saya takut dan tidak sesuai ekspektasi guru saya. Akhirnya saya memilih pasrah dan tetap mengikuti lomba ini. Saya diberi waktu seminggu untuk melancarkan nada suara saya. Hari semakin dekat, saya semakin panik. Saat lomba mulai, saya tidak bisa ngapa-ngapain selain saya menangis. Saya takut nanti saya gugup saat membaca. Saya takut saya bakalan susah ambil napas karena nanti kalau di tengah-tengahan mulut saya tiba-tiba kayak gak bisa terbuka gitu. Karena gugup tadi itu. Iya. Namun ternyata salah. Saya bisa membacanya dengan lumayan stabil walaupun masih ada getar sedikit karena diberi semangat oleh mama saya dan guru-guru saya. Dan saat itu saya bangga pada diri saya walaupun saya sudah keringat dingin dalam membacanya. Oke, itu di sekolah atau di tempat mengaji waktu itu? Di tempat ngaji. Di tempat mengaji. Ternyata bisa. Iya. Nah, ya kan kita kasih applause dulu ya buat diri kita yang berani saat itu. Ternyata kalau kita mau mencoba gimana? Pasti bisa. Insya Allah bisa. Dan ternyata betul terbukti bisa. Perasaan Nisa gimana sih waktu itu? Lega banget. Pas sudah selesai. Iya, lega, senang, yes. Alhamdulillah walaupun agak gugup tapi bisa. Berarti kalau Bapak Ibu guru di kelas kira-kira meminta Nisa untuk maju ke depan, itu maksudnya apa? Untuk menguji kemampuan saya, Menguji kemampuan apa kira-kira? melatih public speaking. Melatih untuk berani maju di depan, berada di depan. Berarti guru-gurunya Nisa menghargai Nisa nggak? Iya. Iya, karena Nisa masih diberi kesempatan, kepercayaan, ya nggak Nisa? Oke, kita bisa lihat dari yang tadi kira-kira perasaan Nisa sekarang ada di mana? Masih ada? Oke, sudah ada di level terendah ya, sudah tidak gugup lagi, sudah tidak khawatir, cemas. Baik Nisa, sebelum kita melanjutkan ke tahapan yang berikutnya yaitu tahap pengakhiran, Ibu ingin tahu dong perasaan Nisa setelah mengikuti konseling sama Bu Asma. Saya merasa senang akhirnya saya bisa mengeluarkan apa yang selama ini saya punya dan bisa ceritain sama ke ibu saya. Terus ada nggak harapan-harapan apa sih yang bisa inginkan setelah dari sesi konseling ini? Saya harap saya bisa berubah untuk lebih baik lagi dan bisa menahan ketakutan saya nanti. Bisa menunjukkan ya bahwa Nisa baik Nisa,
berarti sudah tahu ya tadi nanti cara-cara untuk mengatasi problem-problemnya Nisa ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada minggu ini bisa mengisi lembar refleksi ini. Silakan Nisa bisa mengisi lembar refleksi. Ada 3 pertanyaan ya, bisa kasih itu silakan. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Lisa. Selanjutnya Bu Risma ada lembar evaluasi yang sama kita isi. Bu Risma isi, bisa juga isi ya. Silakan bisa. Sudah? Oke, bisa dalam konseling itu ada kontrak ya, ya untuk konseling. Jadi ibu minta bisa menuliskan nama dan kelas, kemudian menandatangani kontrak konseling ini. Silakan ditulis nama dan kelasnya. Terima kasih Lisa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan konseling kita selama 40 menit. Ya, sudah cukup waktunya ya 40 menit ini. Baik Ananda, sebelum kita mengakhiri sesi kita konseling pada hari ini, mungkin sama-sama kita merangkum dulu ya kegiatan kita di pagi hari ini, di siang hari ini maksud Ibu. Jadi kegiatan kita yang pertama tadi kita membuka dengan doa, kemudian Ibu menjelaskan tujuan konselingnya apa, langkah-langkahnya seperti apa, ya enggak? Kemudian tadi kita ada sesi games ya di situ. Kemudian juga selanjutnya bisa menceritakan problem bisa, masalah bisa gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi Ibu memberikan miracle question dan juga exceptional question, dengan tadi diawali kita melihat seberapa sih permasalahan ini mengganggu atau membuat Nisa itu cemas ya. Tadi dari 60 kemudian ke 40 dan akhirnya Nisa sudah agak sedikit lebih lega setelah bercerita hari ini ya. Oke, kita tutup tadi dengan refleksi. Gimana tadi pada saat mengisi refleksi, susah nggak pertanyaannya? Oke, baik Nisa. Kalau tadi Ibu menanyakan perasaan Nisa setelah Nisa mengikuti konseling ini, sekarang Ibu mau tahu bagaimana sih tanggapan Nisa terhadap Bu Risma yang hari ini mendampingi Nisa dalam sesi konseling. Enak juga dibuat diajak cerita. Berarti ternyata nggak menyeramkan ya bercerita dengan guru BK ya. Kita tutup ya kegiatan kita Nisa pada sore hari ini. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena Nisa sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling dengan Bu Risma di siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama memberikan manfaat baik untuk Nisa maupun juga untuk Bu Risma. Kemudian memunculkan harapan-harapan baru untuk Nisa di kedepannya, ya nak ya. Nisa juga bisa lebih baik lagi di kemudian hari dan cita-cita yang Nisa inginkan bisa. Baik, sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis dan